Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel yang pasti selalu kasih info seputar laptop yang update dan terbaru kawan. Oke, kali ini informasinya adalah tentang laptop gaming yang memiliki model yang cukup tipis dan bobotnya enteng tapi jeroannya mantap bro. Ini laptop yang kita review dia dari merek Lenovo yang dikasih tipe yaitu Legion S7 15ACH6. Terus untuk produk ini harganya dibanderol di angka Rp20.199.000. Harga yang nggak bisa dibilang murah karena masih di angka 20 juta. Tapi keunggulan dari produk ini adalah selain dia enak buat gaming, kalau kita bawa kemana-mana, laptop ini bobotnya enteng bro. Dan yang pasti, untuk semua materialnya dia cukup premium karena full aluminium. Terus yang jelas, jeroannya juga sangat menjanjikan untuk kebutuhan gaming kalian dan kebutuhan untuk desain bro. Jadi kalau saya detailkan, produk ini kan dia menggunakan Ryzen 7 yang 5800H dengan kecepatan maksimal di angka 4,4 GB. Yang pasti ini laptop sudah menggunakan RAM 16 GB kawan. Jadi 16 GB nya itu juga dia 8 GB tersolder, serta yang 8 GB satunya masih bisa kita upgrade ditambah hingga 32 GB. Jadi maksimalnya bisa kebaca nanti 40 GB bro. Terus produk ini juga dibekali sama VGA dari Nvidia GeForce yang serinya adalah RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 dengan TGP sebesar 95 Watt. Memang bukan full power, tapi udah cukup killer banget kalau kita gunakan untuk gaming AAA Pro. Terus yang jelas ini laptop juga dibekali sama SSD yang kapasitasnya itu di angka 512 GB kawan. Dan 512 GB nya ini dia kecepatannya tinggi bro. Pas kita tes itu kecepatannya di angka 3400 MB per second. Ya alasannya jelas karena ini SSD-nya termasuk versi yang terbaru bro. Meskipun belum PCI generasi keempat tapi kecepatannya udah cukup tinggi. Terus juga di SSD-nya itu ada dua slot. Sehingga kalau kawan-kawan merasa kurang dengan bawaan SSD 512, ini laptop masih bisa ditambahkan SSD-nya karena ada satu slot kosong lagi yang sama-sama menggunakan M2 PCI generasi ketiga. Dan yang jelas produk ini juga dibekali dengan Windows 11 serta Office 2021. Jadi kalau kalian lihat ya, ini modelnya udah cukup elegan, tipis, modelnya enteng dan looksnya termasuk premium. Sebenarnya sih kita udah pernah review produk ini bro, cuman yang paling tinggi di varian harga 30 juta lebih. Dan kali ini kita kasih informasinya di harga yang lebih terjangkau di angka 20 jutaan sama kalian. Jadi memang kalau kita ngebahas laptop gaming, tolak ukur pertama adalah performanya seperti apa kencengnya laptop yang akan kita beli. Tapi kalau kita melihat lebih kompleks, modelnya mungkin cocok sekalian ya, itu akan lebih enak bro kalau kita beli, biar nggak nyesel nanti kalau kalian udah menggunakan produknya. Contohnya di varian Legion S7 ini, faktor utama yang buat dia beda dengan varian Legion 5 atau Legion 5 Pro adalah bobot serta model yang cukup tipis. Sehingga kalau kita bandingkan, model kayak gini akan enak kita bawa kemana-mana, serta looksnya juga kelihatan elegan sekali. Terkesan gaming tapi masih terlihat kalem menurut saya. Sehingga untuk action gaming yang benar-benar kental itu nggak terlalu terasa pada laptop ini, tapi malah looksnya elegan. Ini akan cocok buat kawan-kawan yang memang kebutuhannya selain untuk gaming, juga kebutuhannya untuk kerja desain bro. Karena laptop ini memiliki layar yang cukup menunjang aktivitas desain kalian. Jadi memang kalau saya detailkan, pertama mungkin saya mau ngebahas untuk model desain serta material casing ada di laptop ini. Ini laptop kan modelnya mungkin teman-teman udah sering lihat ya model seperti ini, tapi yang jelas ini semua modelnya udah dibalut sama semua material casing yang berbahan dari full aluminium dan bobot laptop ini cuma 1,9 kg. Beda sama varian Legion 5 ataupun Legion 5 Pro yang bobotnya di atas 2,2 kg. Begitu pula untuk seri gaming di merek lain. Jadi intinya ini laptop memang enak untuk dibawa kemana-mana. Sementara warnanya Lenovo ngasih warna hitam doff pada produk ini, tapi bahasa kerennya Lenovo ngasih warna shadow black pada perangkatnya. Oke, lanjut lagi kita akan ngebahas layar yang ada di laptop ini bro. Wah, ini laptopnya 2-in-1 kebutuhan. Misalkan ini teman-teman kebutuhannya untuk software desain kayak Corel, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere ataupun Vegas. Pakai laptop ini layarnya sangat menunjang sekali kawan, karena dia dikasih layar yang ukurannya 15,6 in plus. Untuk bezelnya ini dia udah tipis semua, tapi tetap meskipun tipis, bezelnya itu tetap disematkan kamera yang ada private shutter serta resolusi di angka 720p. Dan yang jelas, untuk layarnya dia udah menggunakan resolusi di angka 2,5K Waveview HD dengan panel IPS serta kecerdasan di angka 300 nit. Dan nggak lupa juga, varian produk ini kan karena dia seri premium, jadi untuk refresh rate-nya dia dikasih di angka 165 Hz. Dan untuk akurasi layarnya udah menggunakan 100% sRGB. Semua kebutuhan untuk gaming masuk kepada laptop ini. Begitu juga untuk kebutuhan teman-teman yang memang untuk kebutuhan desain.
Dan yang jelas untuk experience penggunaan selain layarnya nyaman, ini laptop juga dikasih sistem security yang terletak pada tombol power yang berupa fingerprint sensor. Jadi kalau kalian ingin menyalakan laptopnya, itu udah sekalian login bro, nggak pakai repot, tinggal satu tombol klik aja udah bisa langsung masuk ke desktop kalian. Lanjut lagi, kita mau ngebahas untuk pengalaman experience pada pengetingan di laptop ini. Seperti yang kalian lihat di varian Legion S7 ini kan laptopnya udah dikasih layout keyboard yang full size, terus juga dikasih lampu latar RGB. Jadi tampilannya juga terkesan gaming tapi tetap nggak terlalu rame menurut saya. Terus produk ini juga dikasih touchpad yang ukurannya cukup lebar dan posisinya itu terletak agak miring ke kiri dan digunakan itu sangat enak serta responsif. Dan kalau kita ngebahas untuk masalah konektivitas, di varian Lenovo S7 Legion ini dia itu udah dibekali sama WiFi 6 yang killer bro, serta Bluetooth 5.1. Jadi kalau teman-teman merasa sinyalnya maksud saya kalau teman-teman merasa sinyalnya kurang enak menggunakan laptop gaming, beda cerita sama ini karena dia digunakan teknologi yang lebih baru, yang lebih peka sama sinyal. Jadi kalau kalian kebutuhannya untuk misalkan reset data, kalian buat gaming ataupun buat download, ini lebih peka sama sinyal. Terus juga ini laptop dibekali sama colokan-colokan yang memang agak sedikit spesifik dan menurut saya agak pelit bro, karena di share laptop gaming umumnya kan dia dikasih semua colokan-colokan yang lengkap, tapi pada produk ini dia nggak dibekali colokan untuk port HDMI. Cuman kalian bisa manfaatkan untuk USB Type-C-nya bisa digunakan untuk DisplayPort juga. Dan untuk colokan-colokannya dia itu terletak pada bagian kiri serta kanan semua. Tapi ya tetap ada kekurangan, ada kelebihan juga pada perangkat ini. Terus kalau experience pengguna yang lain, ini laptop kan dia menggunakan fan yang ada 2 buah, dan untuk mohon panasnya itu dia ada 4 arah bro, 2 buah di bagian belakang, sementara 2 di sisi kiri dan kanan. Tapi kalau teman-teman ingin memaksimalkan performanya, di varian ini ada tombol khusus kawan. Misalkan ini kalian pengen gaming ataupun kalian ingin kebutuhannya yang kerja render berat, kalian bisa manfaatkan tombol function sama huruf Q untuk lebih mudah nyeting performa di laptop ini. Untuk lampu warna biru itu dia menandakan ya ini laptopnya dipakai untuk kebutuhannya standar aja. Untuk warna yang lampunya putih, ketika kalian tombol event sama huruf Q, dia kita gunakan untuk kebutuhan yang otomatis dan kita nggak perlu setting yang istilahnya repot-repot. Tapi kalau teman-teman ingin performanya benar-benar keluar, kalian bisa setting tombolnya itu ditekan hingga muncul warnanya merah biar performanya benar-benar keluar, sehingga kalau teman-teman ingin kerja misalkan kebutuhan yang berat-berat, misalkan analisis data yang banyak ataupun kan buat gaming, ini performanya benar-benar keluar aura monsternya bro. Nah, sementara kalau kita ngebahas untuk daya tahan baterai, di varian Legion S7 ini dia dibekali dengan adaptor yang gede plus baterai yang gede pula bro. Jadi ini laptop baterainya itu ukurannya di angka 71 Wh dan ditunjang sama adaptor yang tegangannya di angka 230 watt. Nah, ini kalau kita riset secara detail juga, produk ini kan udah menggunakan Ryzen 7, VG-nya RTX 3050 Ti, baterainya juga gede di angka 71 Wh. Nah, itu makanya ini laptop mampu bertahan di angka 6 hingga 7 jam. Kalau teman-teman ingin awet, cara untuk membuat laptop ini awet adalah pada settingan function sama huruf Q, atau kalian bisa masuk ke konfigurasi baterai, atau kalian bisa masuk ke settingan Lenovo Vintage. Di dalam sana kalian bisa mengkonfigurasikan kebutuhan kalian. Misalkan butuh yang berat-berat, ya otomatis baterainya akan lebih boros. Tapi kalau kalian misalkan jauh dari colokan, ingin lebih efisien menggunakan baterai yang ada di laptop ini, juga bisa disetting biar daya tahan baterainya lebih awet. Itu enak sekali. Terus yang jelas ini laptop juga dibekali bro sama audio kelas wahid menurut saya. Hardwarenya dia menggunakan Harman Kardon. Terus untuk softwarenya ini laptop menggunakan Nimiq yang bisa kita setting ke dalam settingan Lenovo Vintage. Jadi kalau kita gunakan untuk entertainment, kita gunakan cari hiburan misalkan main game, mendengarkan lagu, ini laptop udah benar-benar menunjang semua aktivitas kita. Kalian nggak butuh aksesoris eksternal misalkan headset ataupun speaker. Satu laptop ini aja suaranya udah benar-benar mantap di telinga kalian. Dan yang jelas ini laptop juga dikasih bro jaminan garansi selama 3 tahun plus ADP. Jadi kalau ada kerusakan nggak usah repot-repot, bawa aja ke service center, semuanya akan beres. Yang terakhir adalah kita mau ngetes ini laptop untuk tes gaming, untuk tes benchmark, dan juga untuk tes render. Biar nanti kalau teman beli, wah ini cocok, harga 20 juta, memiliki performa yang wah, baterainya awet, terus modelnya, looksnya, tampilannya juga maco bro.
Ayo kawan, gimana menurut kalian varian Lenovo yang merupakan varian gaming dengan model tipis, baterai awet, dengan jeroan-jeroannya udah saya sebutin tadi. Kalau kita melihat harganya, ini laptop udah enak sekali untuk dibungkus. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman ada yang misalkan nyinyir, ini TGP-nya kok masih di angka 95 watt bang, belum full power. Nah, itu kembali lagi sama budget dan kebutuhan. Kalau kalian ingin full power, produk yang saya sarankan kalian beli di varian Legion 5 Pro. Tapi kalau ini lebih segmented bro, kalian yang suka bepergian tapi butuh performa laptop yang handal serta powerful, ya mungkin solusinya ini bro, daripada kalian beli laptop gaming yang mungkin bobotnya masih rata-rata di atas 2,2 kilo. Layarnya ini loh enak banget, resolusinya udah tinggi 2,5K, terus untuk akurasinya juga udah bagus, pakai 100% sRGB. Semua kebutuhan dilibas sama varian laptop ini. Oke, by the way, buat informasi sama kalian, ini laptop pertamanya itu keluar di angka 23 jutaan. Cuma sekarang aja di harganya udah drop price bro, di harga 20 jutaan saja. Sebelum harganya semakin naik, ini pasti ada kemungkinan naik bro. Dibungkus saja kalau udah cair THR-nya, biar nanti kalian bisa bersenang-senang pakai laptop ini. Kerjanya seneng, untuk cari hiburan juga seneng. Ya wis, mungkin aja sih bro informasinya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.